Welcome to the Baseface Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku ingin menjelaskan hasil dari proposal yang udah aku buat yang berjudul tentang hubungan antara attachment style dengan psychological well-being pada remaja yang mengalami fatherless. Yang pertama, di sini ada daftar isi yang isinya ada latar belakang, tujuan dan manfaat, dasar teori, dinamika hubungan, hipotesis, desain penelitian, identifikasi desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas alat ukur, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah latar belakang. Attachment style merupakan faktor penting yang mempengaruhi psychological well-being karena mempengaruhi hubungan individu dengan orang lain dan psychological well-being mereka. Penelitian telah menunjukkan bahwa attachment style memiliki dampak yang signifikan terhadap psychological well-being, khususnya pada remaja. Psychological well-being merupakan suatu kondisi psikologis yang dapat membantu individu mengelola stres dan meningkatkan kehidupannya. Namun, tidak semua remaja dalam suatu kelompok dapat mencapai hal tersebut sehingga berpotensi menimbulkan permasalahan. Anak-anak muda yang tidak memiliki ayah adalah kelompok yang paling terkena dampaknya. Karena apa? Karena mereka mungkin mengalami emosi negatif, perilaku negatif, dan interaksi negatif. Nah, di Indonesia ini, remaja yang menghadapi fatherless menghadapi tantangan dan mungkin terlibat dalam perilaku agresif. Nah, peran kelompok ini, khususnya remaja yang mengalami fatherless, sangat penting dalam mengatasi permasalahan ini. Karena kelompok tersebut dapat membantu remaja fatherless dengan menyediakan waktu untuk berinteraksi, membina hubungan positif, dan memberikan dukungan verbal dan non-verbal. Lalu selanjutnya adalah tujuan dan manfaat. Tujuan proposal yang saya buat ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara attachment style dengan psychological well-being pada remaja fatherless, dan manfaatnya adalah bagi teoritis itu diharapkan dapat menambah kajian ilmu psikologi mengenai gambaran antara attachment dengan psychological well-being pada remaja yang mengalami fatherless, dan menurut manfaat bagi praktis diharapkan dapat menjadi tolak ukur bagi kedua orang tua dalam menghadapi masalah tentang fatherless pada remaja. Karena remaja yang mengalami fatherless sangat membutuhkan dukungan dari kedua orang tuanya. Lalu yang selanjutnya adalah dasar teori, yaitu yang pertama adalah pengertian dari attachment style. Attachment style pertama kali diperkenalkan oleh psikolog John Bowlby. Menurut ahli tersebut, attachment style itu merupakan sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana hubungan emosional dapat mempengaruhi perilaku individu. Nah, ini adalah hubungan emosional antara individu dan orang lain, seringkali ditandai dengan keterikatan tertentu dan jangka waktu tertentu. Attachment style sangat penting dalam psikologi karena membantu individu memahami hubungan interpersonal dan perkembangan anak mereka. Ini adalah konsep penting dalam memahami perilaku manusia. Lalu selanjutnya adalah aspek-aspek dari attachment style. Nah, attachment style pada orang tua diukur menggunakan inventory parent and peer attachment. Nah, di dalamnya ini terdapat indikator yang diukur dalam aspek dari inventory parent and peer attachment, yaitu yang pertama adalah kepercayaan, yaitu sebuah kepercayaan anak terhadap orang tuanya yang memberikan rasa saling memahami, menghormati kebutuhan dan keinginan seorang anak. Lalu yang kedua adalah komunikasi, yaitu sebuah komunikasi anak terhadap orang tuanya seperti melakukan sebuah komunikasi verbal dan anak terlibat komunikasi tersebut dengan orang tuanya. Lalu yang ketiga adalah keterasingan. Keterasingan yaitu sebuah pengasingan oleh orang tua yang membuat anak menjadi terisolasi, marah, dan membuat anak tidak dekat dengan orang tuanya lagi. Faktor-faktor dari attachment style itu yang pertama adalah pengalaman masa lalu, faktor keturunan, jenis kelamin, perpisahan yang tiba-tiba, pengasuhan yang tidak stabil, adanya rasa puas seorang anak pada pemberian yang diberikan oleh figur lekatnya, terjadi reaksi atau merespon setiap
tingkah laku yang menunjukkan sikap perhatian, seringnya figur lekat melakukan proses interaksi dengan anak, maka anak akan memberikan kelekatannya kepadanya. Nah, di sini menyatakan bahwa kelekatan atau attachment style merupakan sebuah ikatan emosional yang sangat kuat antara seorang individu dengan orang lain yang mempunyai arti khusus di dalam hidupnya. Nah, seseorang individu bisa dikatakan mempunyai sebuah hubungan yang lekat apabila dirinya menjadi cemas jika berpisah dengan figur lekatnya, dan akan merasakan gembira jika figur lekatnya kembali. Faktor-faktor di atas adalah yang mempengaruhi attachment style, dan hal tersebut bisa mengakibatkan terjadinya psychological well-being. Maka dari itu penting untuk memahami attachment style seorang individu dan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk membantu meningkatkan psychological well-being seseorang. Lalu selanjutnya adalah dasar teori pengertian dari psychological well-being. Nah, dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kesehatan psikologis individu yang didasarkan pada fungsi psikologis positif. Hal ini melibatkan evaluasi diri dan kualitas hidup. Tidak hanya sekedar mencapai kebahagiaan, tetapi juga keinginan untuk mengembangkan dan mewujudkan potensi diri. Kesejahteraan psikologis atau psychological well-being merupakan kondisi krusial yang memungkinkan individu mengevaluasi dan beradaptasi terhadap berbagai aspek kehidupannya, baik positif maupun negatif. Di sini juga menjelaskan aspek-aspek yang ada dalam psychological well-being. Nah, peneliti ini memfokuskan pada aspek-aspek yang dikemukakan oleh Riff, karena di dalam aspek-aspek yang dijelaskan di dalamnya mewakili lebih mendalam tentang mendeskripsikan wujud dari psychological well-being, yaitu ada penerimaan diri, hubungan positif dengan orang lain, kemandirian, penguasaan lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Lalu selanjutnya adalah dinamika hubungan antara attachment style dan psychological well-being pada remaja fatherless. Attachment style adalah keterikatan emosional antara individu dan orang yang dicintai, yang mempengaruhi psychological well-being. Nah, kerabat yang tidak memiliki ayah atau kehilangan seorang ayah dalam hidupnya dapat mengalami dampak seperti rendahnya harga diri, kurangnya dukungan, dan risiko konsekuensi negatif. Attachment style mencakup kepercayaan, komunikasi, dan dapat dipercaya. Psychological well-being dapat dipengaruhi oleh gaya keterikatan atau attachment style yang meliputi harga diri, hubungan positif dengan orang lain, kepercayaan, lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi. Di sini dijelaskan bahwa penerimaan diri, kemandirian, lingkungan, tujuan hidup, dan pengembangan pribadi merupakan aspek penting dari psychological well-being, karena kepercayaan pada diri sendiri memungkinkan individu mengambil keputusan dan menjaga hubungan yang sehat dengan orang lain. Pengelolaan lingkungan membantu individu mengelola lingkungannya dan berkontribusi terhadap psychological well-being. Tujuan hidup juga memainkan peran penting dalam psychological well-being karena berkontribusi terhadap kehidupan yang lebih memuaskan dan berkontribusi terhadap psychological well-being. Lalu yang selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Nah, peneliti membuat sebuah hipotesis pada hubungan antara attachment style dengan psychological well-being pada remaja yang mengalami fatherless. Di sini ada HA dan HO. Nah, HA terdapat sebuah hubungan positif antara psychological well-being dan attachment style. Semakin tinggi psychological well-being, maka juga akan semakin tinggi attachment style. Begitupun dengan sebaliknya, jika psychological well-being rendah, maka attachment style juga akan ikut rendah. HO, yaitu tidak terdapat hubungan antara psychological well-being dan attachment style pada remaja yang mengalami fatherless. Lalu selanjutnya adalah metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan sebuah metode, yaitu metode penelitian kuantitatif, yaitu sebuah mode survei dan eksperimen yang digunakan untuk mengumpulkan data numerik dan objektif. Hal ini bertujuan untuk mengeneralisasi temuan penelitian dan menerapkannya pada situasi serupa di populasi lain. Metode ini banyak digunakan dalam bidang sosial dan akademik untuk mempelajari teori, hubungan antar variabel, dan generalisasi. Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan antar variabel dan mengetahui kekuatan hubungan tersebut, serta mengeksplorasi hubungan gaya keterikatan dengan kesejahteraan psikologis pada remaja yang mengalami fatherless. Lalu selanjutnya adalah identifikasi variabel penelitian. Nah, penelitian dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu yang pertama attachment style sebagai variabel bebas dan psychological well-being sebagai variabel tergantung.
Nah, di sini dijelaskan variabel X yaitu attachment style, variabel Y yaitu psychological well-being. Lalu yang selanjutnya adalah populasi dan sampel penelitian. Populasi adalah sebuah kelompok dari objek dan subjek yang memiliki karakteristik tertentu. Di sini, peneliti mengambil remaja yang berada di Gunung Kidul yang berjumlah 59.812 orang pada tahun 2023, yaitu ada 29.046 perempuan dan 30.765 laki-laki. Lalu selanjutnya adalah sampel. Sampel adalah suatu jenis variabel acak dari suatu karakteristik yang terdapat dalam populasi. Dalam penelitian ini, karakteristik sampelnya adalah remaja yang berusia 13-16 tahun, terus remaja yang mengalami fatherless, dan remaja yang memiliki tingkat stres yang tinggi. Di sini penelitian menggunakan teknik non-probability sampling dan purpose sampling karena untuk menganalisis sampel. Nah, ukuran sampel minimum dihitung menggunakan perangkat lunak yaitu G-power dengan pengujian seperti analisis eksak, korelasi, dan kekuatan a priori. Hasil dari G-power tersebut menjelaskan harus menggunakan sampel sebanyak 193. Lalu selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan skala psikologis, attachment style, dan skala psychological well-being. Attachment style ditentukan oleh 3 faktor yaitu aman, menghindar, dan cemas. Item menghindar menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, item menghindar menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, dan item cemas menunjukkan kesulitan komunikasi. Setiap jenis memiliki skala Likert dengan rentang 1-7. Lalu selanjutnya adalah psychological well-being yang diukur menggunakan skala psychological well-being milik Kraft yang mencakup harga diri, hubungan positif, mekanisme coping, pengelolaan lingkungan, dan pengembangan pribadi. Skala tersebut terdiri dari 18 item dengan skala Likert dengan 6 skala alternatif yang menunjukkan tingkat positif atau negatif. Lalu selanjutnya adalah validitas dan reliabilitas alat ukur. Yang pertama adalah validitas. Validitas merupakan suatu langkah dalam penelitian untuk menentukan apa yang sebaiknya dilakukan. Ini melibatkan pemeriksaan atau analisis data yang merupakan prinsip yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, validitas dinilai dengan menggunakan validitas konstruk yang menentukan bagaimana data pendukung suatu konstruk yang perlu dipelajari. Proses ini melibatkan hubungan data dengan konsep terkait lainnya. Lalu selanjutnya adalah daya beda item adalah sejauh mana item dalam tes membedakan antara sebuah individu dan kelompok yang di dalamnya memiliki atribut yang diukur dengan yang tidak dimilikinya. Daya beda item adalah pentingnya dalam mengukur sebuah atribut or konstruk dalam tes. Item tinggi 0,30 memiliki daya beda yang baik, yang memiliki daya beda rendah, dan yang memiliki daya beda yang rendah. Lalu yang selanjutnya adalah reliabilitas alat ukur adalah bagaimana sifat tersebut dapat dinilai atau dipengaruhi oleh suatu atribut atau konstruk yang diinginkan. Hal ini dapat dinilai dengan menggunakan koefisien reliabilitas seperti alpha atau omega McDonald. Keandalan dipengaruhi oleh gaya keterikatan atau attachment style dan kesejahteraan psikologis atau psychological well-being yang dipengaruhi oleh sifat psikologis keandalan sifat tersebut. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Penelitian ini melakukan analisis statistik deskriptif untuk mengidentifikasi variabel yang berhubungan dengan gaya keterikatan dan kesejahteraan psikologis. Analisis yang dilakukan meliputi uji normalitas deskriptif dan asumsi untuk memastikan data yang digunakan normal. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan Bayesian Project Moment atau Spearman RHO tergantung pada sebaran datanya. Program Jamovi versi 22,5 digunakan untuk analisis data.